Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah teman-teman, saya Laras Nanda Julita dan teman saya Mulyani. Nah, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosio-Psikolinguistik yang diampu oleh Pak Arifuddin, SPDI, MPDI. Nah, di sini kami akan membahas mengenai bahasa dan ragam bahasa. Di sini ada 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan makna bahasa. Yang kedua, menjelaskan perbedaan bahasa dan dialek. Yang ketiga, menjelaskan dialek sosial. Yang keempat, menjelaskan ragam baku. Dan yang kelima, menjelaskan diglosia. Nah, untuk teman-teman, tolong disimak video kali ini ya, karena di akhir video akan ada pertanyaan untuk kalian jawab. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu makna bahasa. Nah, kajian makna kata dalam suatu bahasa tertentu menurut sistem penggolongan semantik adalah cabang linguistik yang bertugas semata-mata untuk meneliti makna kata, sebagaimana asal mulanya, bahkan bagaimana perkembangannya, dan apa sebab-sebabnya terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Nah, makna di sini memiliki arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Nah, kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering sekali menjadi sumber kesulitan atau kesalahan dalam berbahasa. Maka, pilihan atau penggunaannya harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Agar apa? Agar bahasa yang dipergunakan mudah dipahami, dimengerti, dan tidak salah dalam menafsirkannya. Nah, makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Nah, makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Nah, ujaran manusia itu mengandung makna yang utuh. Keutuhan makna itu merupakan perpaduan dari 4 aspek, yaitu pengertian, perasaan, nada, dan amanat. Nah, memahami aspek itu dalam seluruh konteks adalah bagian dari usaha untuk memahami makna dalam komunikasi. Nah, selanjutnya, apa sih pengertian dari makna bahasa itu? Nah, makna bahasa itu memiliki keterkaitan dengan lafaz, struktur, dan konteks, situasi dan kondisi. Nah, makna kata suatu bahasa tidak dapat dipisahkan dari akar kata, penunjukan, dan konteks penggunaannya. Nah, ada istilah dari semantik. Nah, semantik adalah telaah makna. Nah, semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna. Nah, hubungan makna yang satu dengan yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik ini mencakup makna-makna kata, perkembangannya, dan perubahannya. Nah, dapat disimpulkan, semantik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang makna sebuah kata. Nah, dengan kata lain juga semantik ini adalah bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau kata dalam bahasa. Nah, semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, fonologi, gramatikal, dan semantik. Nah, itu merupakan pengertian dari makna bahasa.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan bahasa dan dialek. Apa sih perbedaan bahasa dan dialek ini? Nah, jadi bahasa ini merupakan bagian dari kebudayaan yang salah satu fungsinya yaitu sebagai alat menyampaikan kebudayaan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, dalam kajian bahasa akan dipelajari konsep verbal dan konsep non-verbal. Nah, konsep verbal ini apa? Konsep verbal ini salah satunya mencakup dialek ini. Nah, dan konsep non-verbal mencakup bahasa tubuh. Nah, menurut J.K. Camber dan Peter pada tahun 2004, dialek ini adalah subbagian dari bahasa yang dapat membedakan satu bahasa dengan bahasa lain. Nah, sedangkan bahasa adalah kumpulan pemahaman bersama dari beberapa dialek. Dalam hal ini, bahasa dan dialek mempunyai beda tingkatan. Nah, dialek adalah bagian dari bahasa dan bahasa adalah kumpulan dari dialek itu sendiri. Nah, lanjut. Dialek menurut KBBI adalah versi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Nah, misalnya bahasa dari daerah tertentu atau kelompok sosial tertentu atau juga kurun waktu tertentu. Nah, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang yang satu dengan yang lain ini memiliki perbedaan. Nah, perbedaan bahasa yang digunakan terdapat pada lafal, intonasi, dan struktur kalimatnya. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya variasi bahasa ini. Nah, variasi bahasa ini memiliki beberapa ragam, salah satunya dialek ini. Nah, dialek merupakan variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda, baik dalam segi bunyi, kosakata, morfologi, maupun leksikonnya, yang disebabkan oleh faktor geografis. Nah, misalnya, dalam bahasa Jawa, ada dialek Banyumas, dialek Tegal, dan ada juga Jawa Timuran. Nah, dialek-dialek tersebutlah yang membuat bahasa Jawa ini semakin beragam. Nah, saya rasa cukup sekian pembahasan saya mengenai makna bahasa dan perbedaan bahasa dan dialek. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Mulyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialek sosial. Apa itu dialek sosial? Seperti yang dikutip oleh Zulaiha, dialek sosial adalah variasi bahasa yang digunakan kelompok masyarakat tertentu yang membedakan dari kelompok masyarakat lainnya. Nah, kelompok masyarakat yang dimaksud ini terdiri dari pekerjaan, pendidikan, usia, kegiatan, jenis kelamin, dan lain-lain. Nah, dialek sosial ini mengacu pada dialek atau tuturan yang diucapkan oleh kelas sosial penuturnya. Dialek di suatu daerah yang sama itu dapat dimungkinkan mengalami perbedaan. Kenapa mengalami perbedaan? Disebabkan karena perbedaan kelas sosial penutur tertentu dengan kelas sosial lainnya. Nah, dikutip dari Kurniati, dialek ini dapat menunjukkan kelas sosial atau kasta tertentu dan latar belakang penuturnya. Contohnya, pemilihan kosakata yang digunakan oleh seorang pedagang di pasar. Tentunya berbeda dengan pemilihan kosakata yang digunakan oleh guru atau dosen. Contoh lainnya yaitu orang Jawa dengan kelas sosial lebih rendah biasanya menggunakan bahasa Jawa ragam krama kepada orang yang berstatus sosial lebih tinggi. Nah, lebih tinggi di sini yang dimaksud itu dilihat dari pendidikannya, pekerjaan, dan latar belakang keluarga yang baik. Nah, variasi-variasi tersebut ini merupakan dialek sosial yang kekhususan pemakaian bahasanya itu oleh sekelompok penutur karena perbedaan kelas atau status sosialnya dengan kelompok penutur lain. Selanjutnya ada tentang ragam baku. Nah, apa itu ragam baku? Ragam baku itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI
Ragam baku, arti ragam baku adalah ragam bahasa yang oleh penuturnya itu dipandang sebagai ragam yang baik atau yang mempunyai prestis yang tinggi, bisa dipakai di kalangan terdidik, dalam karya ilmiah, dalam suasana resmi, atau dalam surat resmi, misalnya surat menyurat dinas, perundang-undangan, karangan, dan karangan teknis. Nah, ragam baku ini berasal dari kata ragam. Ragam bahasa baku ini merupakan ragam bahasa yang standar bersifat normal. Ragam bahasa baku juga menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam tidak baku. Nah, ada beberapa ciri-ciri ragam baku, yaitu yang pertama memiliki sifat kemantapan dinamis, yang artinya harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luwes, dan bahasa baku ini tidak dapat berubah setiap saat. Ciri-ciri yang kedua yaitu kecendikiaan. Nah, arti kecendikiaan di sini bahasa baku itu sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi. Dan bahasa baku itu dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis dan masuk akal. Dan yang ciri-ciri ketiga, keseragaman kaidah. Nah, di sini keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan atau norma. Tetapi keseragaman itu bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Nah, selama proses pembakuan bahasa terjadi karena keperluan komunikasi. Jadi terjadinya proses pembakuan bahasa itu karena adanya keperluan komunikasi. Dalam proses pembakuan atau standarisasi itu salah satu variasi pemakaian bahasa dibakukan untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu, yang variasi itu disebut dengan bahasa baku atau bahasa standar. Namun perlu diingat, dengan adanya pembakuan bahasa atau bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang tidak baku ini tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya dalam komunikasi. Nah, dengan demikian pembakuan ini tidak bermaksud untuk mematikan variasi-variasi bahasa tidak baku. Selanjutnya ada materi tentang diglosia. Nah, diglosia ini dalam pandangan Ferguson menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan, dan masing-masing ini mempunyai peranan tertentu. Jadi, menurut Ferguson, diglosia ini ialah suatu situasi kebahasaan relatif stabil, di mana selain terdapat jumlah dialek-dialek utama dari suatu bahasa ini, terdapat juga ragam bahasa yang lain. Nah, diglosia adalah suatu bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas varian-varian bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang dikutip Krida Laksana, yang dimaksud bahwa terdapat diglosia itu terdapat perbedaan antara ragam formal atau resmi dengan tidak resmi atau non-formal. Nah, contohnya di Indonesia ini kan terdapat perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Diglosia ini adalah situasi bahasa dengan pembagian fungsional atas varian-varian bahasa yang ada. Satu varian ini diberi status tinggi dan dipakai untuk penggunaan resmi atau penggunaan publik, dan mempunyai ciri-ciri yang lebih kompleks dan konservatif. Varian lain itu mempunyai status rendah dan dipergunakan untuk komunikasi tak resmi, dan strukturnya itu disesuaikan dengan saluran komunikasi lisan. Diglosia ini juga adalah situasi kebahasaan dengan pembagian fungsional atas variasi bahasa atau bahasa yang ada di dalam masyarakat. Misal ragam atau bahasa A untuk suasana resmi di kantor itu dan ragam berbeda dengan ragam atau bahasa B untuk suasana tidak resmi di rumah.
Nah, mungkin itu tadi penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, ini merupakan slide terakhir dari PowerPoint kelompok kami. Nah, di slide ini berisi pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari makna bahasa yang kamu ketahui. Yang kedua, jelaskan perbedaan bahasa dan dialek dan berikan satu contoh dialek yang ada di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan pengertian dari dialek sosial. Yang keempat, jelaskan pengertian dari ragam baku dan sebutkan ciri-cirinya. Yang kelima, jelaskan pengertian dari diglosia. Nah, itu merupakan 5 pertanyaan dari kelompok kami. Baiklah, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.